Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita sahabat MKI masih bisa bersilaturahim sekaligus menggali ilmu dari Ustadz Sahal Al-Mudofari terkait ilmu ruqyah syariah. Alhamdulillah, untuk pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit ain, ya, mengenal penyakit ain, gejalanya maupun pengobatan, yang pada pekan lalu Ustadz Sahal begitu jelas, begitu detail membahas terkait penyakit ain. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyapa dulu Ustadz Sahal, apakah sudah ada di ruang Zoom? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam. Allah. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, sebelum kita mulai, kemarin kan sempat membahas gejala, ya, termasuk indikasi seseorang yang terkena penyakit ain, ya. Nah, Nah, sebelum kita lanjut nih Ustadz, ada sedikit pertanyaan di kepala saya, apakah ain itu hanya objeknya itu tentang kemewahan, ketakjuban, ya, hal-hal yang eh, bagus, ya, bagus dilihat mata maksudnya, ya, seperti ketampanan, ya, kecantikan, kemewahan dan lain sebagainya. Apakah misalnya ada seseorang yang bermuka buruk misalnya, ya, berwajah buruk misalnya, apakah itu juga potensi terkena ain, Ustaz? Karena kan mungkin orang nggak takjub melihatnya atau malah ada rasa benci atau gimana, Ustaz? Ini sebelum kita mulai, Ustaz, ya. nah, pertanyaan yang bagus sebenarnya terkait ain. Apakah dengan hal yang indah, bagus? Kalau berdasarkan dalil yang sahih, ain memang terkena bagi mereka orang-orang yang memiliki satu kelebihan, keunggulan dalam hal ini adalah eh, sisi keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh, gitu. Apakah ini bisa Hmm, kena berefek? Kan kemarin kalau kita pahami bersama tentang bagaimana perbedaan ain dengan hasad, ya. hmm, hmm. Ada ain dan hasad. Iya. Ada orang yang kena ain dan ain itu tidak pasti kena kepada pelaku, Hmm, terhadap korban. Tapi kalau hasad, dia pasti bisa mengenakan kepada korban. Artinya memang betul adanya bahwasanya dalil-dalil sahih yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih yang mulia terkait ain ini memang adalah lebih kepada sebuah kelebihan yang ada di dalam diri manusia ataupun binatang atau juga dengan benda-benda yang kita miliki. Seperti itu. baik. Nampaknya sudah tidak sabar lagi nih teman-teman. Tuh, sahabat MK ini Ustadz sudah membawa alat suntikan Saya lagi sambil lumayan. meracik parfum ini. Masya Allah, saya pikir buat pengobatan ain yang Tadi. disuntik, ya. Nah, Baik, Ustadz, silakan Ustadz untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmat besarnya kepada kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah begitu banyak yang Allah berikan. Alangkah baiknya kita terus merenung, terus berpikir ulang atas semua yang Allah berikan kepada kita semua. Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini mendapatkan kenikmatan dalam sisi dunia, tapi dia lalai dalam bersyukur, dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ucapan ini berbalik dengan kalimat Allah ini sudah zalim, Allah ini tega, Allah ini jahat, sudah memberikan hukuman kepadanya. Saya banyak sekali ketemu orang-orang model-model begini karena termasuk orang-orang yang lalai dalam mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saat ini karena Allah sudah memberikan kenikmatan, mata masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, lidah masih bisa mengecap, maka saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita sering mengucapkan salawat dan taslim kita, namun kita juga lupa bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa. Diingatkan oleh Allah di surah Ali Imran ayat 153. Sebenarnya di surah Ali Imran ayat 153 ini pembahasan tentang bagaimana perang Uhud. Tapi menariknya ada kalimat setelahnya yang berbunyi fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu. Maka kamu akan diberikan kesedihan demi kesedihan likai la tahzanu. Kelak kamu akan tidak lagi merasakan sedih. Dan para ulama memberikan gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW bahwa tidak ada satupun ujian-ujian yang dirasakan manusia di muka bumi ini kecuali Rasulullah pernah merasakannya. Ya, jadi luar biasa sekali. Selain contoh untuk kita, tapi Rasulullah juga sudah mencontohkan bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan, mulai dari ujian kelaparan, mulai dari ujian kemiskinan, bagaimana ujian-ujian hantaman demi hantaman dari orang-orang terdekat, dalam hal ini adalah keluarganya. Ketika Rasulullah mendakwahkan la ilaha illallah, tapi bukan dari orang-orang jauh yang memusuhi Rasulullah. Ini justru malah orang-orang terdekatnya yang memusuhi Rasulullah SAW. Ini menjadi renungan bahwasanya Rasulullah ini luar biasa sekali dalam kehidupannya. Oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang yang lalai mengucapkan sholawat satu kali aja dalam sehari kita. Baik, insya Allah semoga kita dikumpulkan juga oleh Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah SWT, para pengurus ya, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, ini Ustadz Selor Wandanu, Masya Allah, ketua umum yang luar biasa. Ini idola kita semua nih, Masya Allah. Semoga juga Allah panjangkan usianya, Allah berkahi usianya, Allah mudahkan rizkinya, Allah lapangkan semuanya urusan dari ketua umum kita dan para pengurus-pengurus yang lainnya. Ini ada moderator kita yang tampan rupawan, Masya Allah, Syekh Ibnu Safa'at. Terus kepada semua para guru-guru, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, Tuan Guru Suparman Fajar, Ustadz Babe Haikal Hasan Baros, Ustadz Khairul Alam, ya Ustadz Saifullah dalam hal ini hukum, dan kepada semuanya tentu saya nggak bisa mengucapkan satu persatu, namun nggak mengurangi rasa hormat saya. Baik, kita lanjutkan materi kita di Sabtu yang lalu. Ini memang masih tentang ain, dan kita tahu bahwasanya bagaimana perbedaan antara ain dan hasad ya. Itu jelas sekali berbeda, jauh berbeda. Sebagaimana kemarin saya juga sebutkan bahwa hasad itu hasad itu adalah pasti berefek ya, pasti berefek kepada yang dihasatinya.
Tapi kalau ain belum tentu. Makanya nggak semua orang ketika memuji kita, memuji kita, misalkan kita punya benda. Jadi ain itu bukan hanya untuk manusia aja, tapi benda-benda yang kita milikin. Misalkan kita punya jam tangan, ya, jam tangan tiba-tiba dipuji orang, gila keren banget jam tangan lu. Terus akhirnya yang terjadi adalah jam tangannya tiba-tiba rusak. Itu ain tuh. Tapi kalau ain itu nggak semua orang bisa berefek kepada korbannya. Ya, pelaku ain ini tidak semua bisa berefek. Tapi kalau hasad semuanya pasti terjadi, gitu ya. Makanya ini bahaya sekali. Bahkan para ulama juga sering mengingatkan bahwasanya tentang bahayanya ain, hasad yang ada dalam diri kita. Ini punya efek sangat luar biasa. Kemarin juga kita juga sudah bahas tentang bagaimana ain dari aspek-aspek akibat yang terjadi. Misalkan ada al-ain al-qatilah. Ya, al-ain al-qatilah, ain itu bisa mematikan. Ada al-ain al-mu'tilah, ain juga bisa mencederai. Bahkan ada al-ain mu'thirah bita'thiril mardi. Ya, marodi. Penyakit ain yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi dari hal ini klasifikasinya bahwasanya ain bisa mematikan orang, ain bisa membuat orang cedera, ain bisa membuat orang memiliki penyakit, ya, sakit dan memiliki penyakit. Dan ini menjadi sebab bahwasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang hampir tidak kunjung sembuh ketika kita berobat ke medis, ternyata pada saat ditelusuri hampir banyak memang sakit ain. Ya, itu banyak sekali. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali membahas tentang ain. Bagaimana gejala penyakit ain yang menimpa seseorang biasanya berupa tanda-tanda yang biasa disebutkan oleh para ulama dan banyak hadis-hadis sahih yang mulia tentang bagaimana penyakit ain itu sendiri. Ya, bahkan di dalam kitab Syekh kitab Hasad ya yang ditulis oleh Syekh Said Ahmad Abdu, memang itu cukup dalam sekali pembahasannya. Selain itu, beliau juga menukil beberapa hadis-hadis sahih yang mulia tentang bagaimana kisahnya Sahal bin Hunayf ya. Kalau jamaah pernah dengar Sabtu lalu saya coba singgung tentang bagaimana kejadian yang dialami oleh Sahal bin Hunayf yang dimana ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Terus juga mendapatkan pujian dari seorang sahabat Nabi bernama Amir bin Rabi'ah. Saya coba bacakan ya hadisnya dari Umamah. Sahal bin Hunayf katanya, Amir bin Rabi'ah melintasi Sahal bin Hunayf yang sedang mandi. Lalu dia berkata, aku nggak pernah melihat seperti apa yang kulihat hari ini. Dan nggak pula kulit yang disembunyikan. Jadi pada saat kondisi mandi kan kelihatan, mulai dari dadanya ke belakangnya. Itu nggak pernah dilihat sama Amir bin Rabi'ah yang selama ini tertutup. Kalau bahasa sekarangnya memang punya tubuh yang sempurna sekali. Subhanallah. La quwata illa billah. Ini sosok Sahal bin Hunayf ya. Terus tidak lama kemudian Sahal pun jatuh. Sahal pun jatuh. Lalu dia dibawa kepada Nabi Muhammad SAW dan dikatakan Sahal ditemukan dalam keadaan jatuh. Disebutkan dalam hadis yang lainnya terpelanting, jatuh nggak sadarkan diri. Nah, Nabi berkata, siapa yang kalian curigai mengerjainya. Jadi bahasa Nabi bukan kenapa nih, bukan, tapi Rasulullah sudah paham betul bahwasanya siapa yang kalian curigai ya yang membuat dia nih jatuh atau mengerjainya. Orang-orang menjawab Amir bin Rabi'ah. Beliau bersabda, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ini bahasa hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran bahwa pujian yang tidak disertakan doa untuk orang yang dipujinya ini sama aja seperti membunuh. Subhanallah. Jadi memang pertanyaan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ketika membawa Sahal bin Hunayf. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya?
apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia kagumi dari saudaranya, hendaklah dia mendoakan keberkahan untuknya. Jadi memang ini sebuah adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah ketika melihat seorang memiliki kelebihan, doakan keberkahan untuknya. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Nah, di dalam hadis ini cukup panjang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pengobatan bagaimana cara mengobati ain. Kita lihat. Hendaklah dia mendoakan keberkahan untuknya. Kemudian beliau meminta dibawakan air. Lalu menyuruh Amir berwudu. Ya, minta dibawakan air. Menyuruh Amir bin Rabi'ah yang memuji sahabatnya tadi. Sahal bin Hunayf berwudu dengan membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai siku. Terus kedua lututnya bagian dalam sarungnya. Beliau juga memerintahkan agar menuangkan air pada tubuhnya. Jadi air pada tubuh, air bekas wudhu itu dituangkan kepada Sahal bin Hunayf. Ini memang tata cara yang dilakukan untuk menghilangkan jejak ain. Jadi kita kalau udah bicara tentang jejak, tentang ain ini bicara tentang bagaimana jejak, ya, jejak yang tertinggal. Bahkan Sufyan mengatakan bahwa Ma'mar menyampaikan Az-Zuhri, beliau juga memerintahkan agar menelungkupkan wadah dari belakang tubuhnya. Jadi ada yang mengatakan memang harus kena di belakang tubuhnya, ada yang dituangkan ke dalam tubuhnya, ada yang disebor, kalau bahasa kita Betawi ini disebor ke bagian belakangnya untuk mengobati ain yang dirasakan oleh Sahal bin Hunayf. Nah, dalam hal ini dari hadis inilah kita tahu bahwasanya pujian ini ternyata bahaya. Kalau kita tidak menyertakan doa kita untuk keberkahan orang yang kita puji, ternyata ini bisa berefek mematikan orang itu. Jadi kalau misalkan kita mau sengaja, aku sengaja puji-puji dia biar dia mati, itu belum tentu juga. Itu masuknya bisa kepada hasad. Ya. Kalau pelaku ain ini tidak semua terjadi kepada orang yang dipujinya, tapi kalau hasad pasti terjadi. Ini yang membedakan antara hasad dan ain. Ini perlu kita tahu bersama. Nah, kemudian dari banyak hadis-hadis sahih yang mulia ditulis di dalam kitab Maradus Sihir ini, kita tahu akhirnya ada bahwasanya tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa seorang itu terkena ain pertama, at-talabut. At-talabut ini terbanting ke tanah atau terpelanting ke tanah atau terjatuh ke tanah. Ya, at-talabut. Bahkan terjatuhnya si fulan kerasukan karena seseorang penyakit ain atau demam, terjatuh di sini memang langsung terjatuh, langsung otomatis. Jadi nggak langsung pas dipuji, Sahal bin Hunayf dipuji, terus terdiam sejenak, enggak, tapi langsung terjatuh. Nah, ini biasanya efeknya bahaya ya. Nah, yang kedua ada namanya as-sar'i, as-sar'u, ya, as-sar'u terjatuh kejang-kejang, ya, terjatuh kayak jatuh bukan hanya jatuh tapi kayak kejang-kejang. Itu juga ada. Nah, at-talabut itu terjatuh yang disebabkan oleh diri sendiri, tapi as-sar'u terjatuh disebabkan hilangnya keseimbangan. Ya, diri sendiri maksudnya ketika dipuji langsung otomatis, tapi kalau as-sar'u dia bukan hanya terjatuh tapi beserta kejang-kejang, tapi efek dari hilang keseimbangan yang dialami oleh orang yang dipuji saat itu. Bahkan at-talabut terjatuh dengan kondisi yang berguling dan meliuk-liuk seperti orang yang sakit perut. Ini dijelaskan kembali. Dia sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, tapi tidak dapat menguasai dirinya disebabkan rasa sakit. Ya, jadi saat jatuh terus saking nggak kuat nahannya, tapi dia tahu dia sakit. Dia jatuh. Tapi kalau as-sar'u itu biasanya orang yang sakit itu hilang kesadaran dan tubuhnya kejang-kejang.
Oleh sebab itu, sahabat menggambarkan kondisi Sahal bin Hunayf dengan ucapan mereka, demi Allah dia tidak sanggup mengangkat kepalanya dan dia tidak sadar. Berarti kalau dalam kondisi tidak sadar, Sahal bin Hunayf mengalami as-sar'u, ya. Kalau at-talabut jatuh tapi dia tahu, dia cuma meliuk-liuk kesakitan, dia nggak kuat dan posisinya dia masih sadar. Tapi kalau sudah masuk dalam as-sar'u, posisi dia sudah tidak sadar dan kondisinya terjatuh dalam kondisi yang em, meneriakkan rasa sakit, ya. Jadi memang begitu begitu sadisnya ujian itu sampai membuat orang bisa terpelanting tidak sadarkan diri. Makanya bahasa Rasulullah SAW, kalau kita muji seseorang tidak disertakan dengan keberkahan, maka ini sama aja kita sedang membunuh seseorang. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Terus at-talabut merupakan tahap awal yang kadang terus berkelanjutan hingga sampai tahap akhir, tapi tahap akhir itulah yang disebut dengan as-sara'u. Jadi memang awalnya at-talabut jatuh dulu, kemudian pada saat posisi dia udah jatuh kejang-kejang, mulai nggak sadarkan diri, masuknya as-sara'u. Nah, kemudian ada al-maut. Al-maut ini mati, ya. Ada yang memang langsung mati. Bahkan kalau kita pernah lihat cuplikan-cuplikan video banyak, ya, banyak sekali di media-media sosial yang tiba-tiba orang lagi di atas panggung tahu-tahu jatuh. Selain itu karena ajalnya, bisa jadi karena pujian yang terlontar yang membuat dia langsung mati di tempat. Kemarin kita sebut bahwasanya sebahagian umatnya Rasulullah SAW itu mati karena ain. Ada yang langsung langsung mati di tempat itu, ya. Terus yang ketiga, yang keempat ada al-harru, panas. Ada yang merasakan panas. Terus ada al-bard, dingin dan berketerusan rasanya, ya. Terus yang kelima, kurus. Ada yang tiba-tiba kurus, ya. Kurus, an-nahafah dan lemah, ad-da'af, itu lemah. Terus ada perubahan kulit, ya, perubahan kulit wajah, bahkan kalau kata para ulama memberikan gambaran ini saf'ah namanya. Orang-orang yang kena ain itu biasanya seperti orang mata panda, ya, mata panda, saf'ah, seperti orang pakai pakai apa sifat mata, tapi dia terlihat hitam legok gitu, saf'ah. Jadi safa itu perubahan warna kulit asli, ya, dapat menghilangkan keindahannya sehingga bersatu tanpa sebab yang jelas. Ketika kita lihat orang dari pandangan wajahnya, wah nih indah, cantik, tampan. Terus tiba-tiba hilang tuh pudar. Oh biasa aja gue lihat dia sekarang. Hati-hati. Patut dicurigai bahwasannya boleh jadi orang tersebut sudah kena ain dalam dirinya. Terus yang selanjutnya timbulnya penyakit. Silakan dicatat, ya, buat jamaah kalau perlu kita ingin tahu dan diingat. Timbulnya penyakit, salah satu gejala atau penyakit yang munculnya dari ain itu pertama, penyakit-penyakit yang ditimbulkan atau disebabkan oleh anak panah, kedengkian dan pandangan jin yang mengarah kepada nikmat yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi objek ain. Ketika ain terjadi, ya, ketika ain telah terjadi, gejalanya adalah penampilan buruk, terlihat pucat dan sebagainya. Jadi kalau kita yang tadinya sering dilihat orang, Masya Allah, Allahumma bariklah, ya kita doanya Allahumma barik, Allahumma barik atau barakallahu fikum, barakallahu fik, doakan keberkahan untuk dia. Bahkan tiba-tiba pudar dari wajahnya, tiba-tiba pucat, nggak terlihat lagi, nggak menarik. Bisa jadi dia sedang terkena ain. Terus Syekh Abdul As-Sadhan juga menjelaskan beberapa tanda-tanda atau gejala penyakit ain. Pertama, suka pening. Pening itu sakit kepala, ya. Suka pening atau sakit kepala. Terus wajahnya pucat, sering buang air kecil,
sering sendawa dan menguap. Jadi kalau jamaah sering merasakan ini, sering sendawa atau menguap, terus banyak tidur dan susah tidur, kalau misalkan mengalami insomnia berkepanjangan, susah tidur. Bisa juga disebabkan karena ain, susah tidur. Ya. Terus lemah sahwat, ya, lemah sahwat. Selanjutnya tangan dan kaki selalu basah disertai kebas-kebas. Kebas-kebas tuh berasa kayak nggak berasa ya. Jantung sering merasakan berdebar ya, selalu berdebar, selalu merasa ketakutan yang luar biasa, suka marah dan terlalu perasa atau sensitif. Kalau kita tiba-tiba berubah ya karakter kita, sensitif, nggak boleh dengar omongan begini, dia marah, dia meledak. Nah, itu patut dicurigai bahwasanya boleh jadi kita sedang terkena ain. Selalu bersedih dan tertutup orangnya. Merasakan sakit di bagian bawah punggung ya, di antara dua bahu, terus sering mengalami sulit tidur di malam hari. Nah, gejala yang tadi saya sebutkan ini biasanya gejala keseluruhan atau sebagian saja tergantung kuatnya ain. Ya, tergantung kuatnya ain. Ternyata ada perbedaan. Tadi Syekh Abdul Asadhan, yang selanjutnya ada Syekh Usama Ibn Yasin Al-Ma'ani. Beliau lebih merinci sekali gejala-gejala gangguan ain dari dua aspek. Pertama, gejala dari aspek fisik, biasanya pucat wajahnya, merasa sesak dadanya. Ya, ini dari Syekh Usama Ibn Yasin Al-Ma'ani. Terus pusing yang berpindah-pindah, merasakan panas di badannya, keringatnya bercucuran, khususnya di bagian punggung. Jadi keringatnya hanya khusus di bagian punggung, sering keringatan tapi hanya di bagian punggung. Yang lainnya enggak. Nah, patut dicurigai bahwasanya kita ini sedang terkena ain. Terus rasa sakit di ujung jari-jarinya. Ujung ya, ujung-ujung jari-jarinya. Ini sering sakit. Selalu menguap dengan kondisi yang tidak biasa. Sering menangis atau bercucuran air matanya tanpa sebab yang jelas. Ya. Jari jemarinya sering bergerak sendiri disebabkan kuatnya gangguan ain. Ya. Jari jemari sering bergerak sendiri disebabkan kuatnya gangguan ain. Jantungnya sering berdebar-debar, sering mengalami kejang otot, merasa bodoh dan gak mampu melakukan aktivitas. Ya kalau bahasa kitanya sekarang insecure ya. Jadi dia sering merasa insecure, merasa bodoh. Udah gue nggak sanggup deh, gue nggak bisa melakukan ini. Lu aja deh, gue nggak bisa. Dan dia terus merasa dirinya nggak bisa melakukan apa-apa. Terus merasakan kedinginan, muncul tanda memar kebiru-biruan tanpa sebab yang jelas. Jadi sering ada tanda-tanda kebiruan. Ternyata tanda-tanda kebiruan ini bukan hanya disebabkan dari gangguan jin ya, yang dimana katanya jin menjilati tubuhnya atau meninggalkan jejak di tubuhnya bisa membuat orang itu biru. Tapi ain itu juga bisa meninggalkan kebiru-biruan ya tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, aspek sosial ya, yang tadi saya bilang pertama dari aspek fisik, yang kedua dari aspek sosial. Ini orang yang kena ain itu bisa jadi berubah dari aspek sosialnya. Pertama, bisnisnya merosot atau hartanya habis, hancur, rusak, terbakar dan sebagainya. Jadi dia punya harta tuh nggak ada sisanya sedikit pun. Tiba-tiba merosot, habis, kalau masih tersisa terbakar dan sebagainya. Ya, terus timbul kebencian pada keluarga, teman-teman dan orang yang dikenalnya baik. Tiba-tiba dia memusuhi orang-orang sekitar, lebih mudahnya gitu. Terus jatuh dari kedudukan, jabatan atau dipecat dari pekerjaannya. Ya, ini kalau jamaah mengalami hal ini,
Bisa jadi kita adalah orang yang kena ain atau dari hasad itu sendiri, ya, selain dari sihir ya. Ini bicara tentang bagaimana aspek sosial yang dialami seorang usai dia menjadi orang yang dipuji atau ain itu sendiri. Nah, Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin pernah berkata bahwa tidak diragukan bahwa gangguan ain dapat diketahui dari gejala atau tanda-tanda yang bersifat lahiriah. Kadang jika seseorang atau hartanya melebihi dari apa yang ada pada orang lain, maka bisa terjadi peristiwa secara tiba-tiba berupa penyakit, dijauhi orang, terus adanya perpecahan, kecelakaan lalu lintas, atau musibah lain. Jadi ini nggak main-main nih soal ini. Tiba-tiba kita mengalami kecelakaan lalu lintas itu juga ternyata bisa disebabkan karena ain, ya. Terus ada atau musibah-musibah lainnya, ya, atau musibah-musibah lainnya. Kemudian orang yang sakit tertimpa ain kadang mengalami kebutaan, ya. Memang jika sebelumnya dia memiliki pandangan yang sehat, tiba-tiba buta nggak bisa lihat. Kadang juga dapat pula mengalami musibah dalam usahanya. Jika ia orang yang gigih usaha, kadang terjadi kerusakan atau kehilangan. Jadi kalau kita udah berusaha, udah terus sampai titik terakhir, belum juga dapat, belum juga ada hasilnya, patut dicurigai bahwasanya boleh jadi kita ini adalah korban ain, ya. Jadi memang bukan hanya itu, bisa juga karena disebabkan kebakaran, kecurian, tiba-tiba kita hilang benda dan lain-lain, terus kebangkrutan menimpa harta kita, kadang musibah menimpa kendaraan yang mewah. Nah, ini Bu Nunu kemarin nanya saya belum jawab ya. Kadang menimpa kendaraannya yang mewah, istananya yang megah, istrinya yang cantik, anak-anaknya dan sebagainya. Sehingga terjadi pada mereka kematian, kelumpuhan, kehancuran dan sebagainya. Jadi memang ain ini nggak main-main ya. Ain ini luar biasa. Ain ini hal yang paling ditakuti oleh orang-orang di sekitar ya. Dulu orang-orang Arab tuh paling takut dengan mata panas. Saya ada orang yang dia bisa, kalau dia ngucap sesuatu, dia ini pelaku ain. Dia cerita sama saya, dia pernah lagi lewat satu tempat di mana dia lihat tempat ini lagi bangun, lagi renovasi satu satu hal, terus ada besi dua menyanggah, terus dia ngucap, gila nih, besi keren banget nih bentuknya. Terus nggak lama tuh besi langsung rubuh jatuh di depan dia. Terus dia nanya sama saya, itu kenapa kok bisa begitu? Ah, itu ain, hati-hati ente kalau ngucap harus doain keberkahan deh ke orang. Ternyata ucapan dia itu pantesan aja. Aneh sering ngomong, wah gila nih orang, jatuh lu. Jatuh tuh orang depan matanya dia. Nah, itu ada orang yang memang bisa mengalami itu ya. Terus selain itu, sebagai tambahan aja di kitab Minhaj Al-Muttaqin fi Ilaj Al-Mas Wasihr wal Ain disebutkan tanda beberapa penyakit yang disebabkan oleh ain, yang yang sebagainya itu diistimbat dari dalil, antara lain pertama, selalu merasa diperhatikan orang lain. Jadi ain itu ada mata yang selalu memandangnya atau selalu mengikutinya, ya. Selalu berasa ada yang merhatiin. Terus selalu menangis tanpa sebab. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amroh Aisyah, bercerita bahwa Nabi SAW pernah mendengar suara anak bayi menangis. Lalu beliau berkata, apa yang menyebab kamu menangis? Mengapa kamu tidak minta dia diruqyah? Karena hal itu bisa disebabkan oleh ain. Ya, ternyata bayi yang tadinya ceria, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak mau menyusui, nah, itu juga patut dicurigai, boleh jadi ada ain yang menimpanya. Terus kesulitan hidup yang mendorong seseorang seperti bunuh diri. Ternyata orang yang bunuh diri ini juga bisa disebabkan dari ain. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tujuan melakukan itu agar dia terlepas dari kesulitan hidupnya. Ya, jadi
udah give up lah. Kalau dalam kondisi dia udah nggak bisa apa-apa, dia udah nyerah deh. Nah, itu bisa dia bunuh diri. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya ain, innal aina, ya, sesungguhnya ain dapat menjatuhkan banyak orang dengan izin Allah sehingga dia naik memanjat lalu kemudian jatuh dari ketinggian itu. Jadi kalau memang kita dalam kondisi yang terkena ain, sulit sekali sukses. Bahasa lainnya gitu. Sulit sekali mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dia udah berusaha ke sono kemari, dia udah berusaha untuk mencapai kesuksesan dia. Dia udah berusaha bagaimana dia harus mendapatkan yang dia sudah usahakan selama ini, tapi nggak pernah dapat. Nah, bisa jadi ini adalah ain, ya, bukan hanya sihir ya. Sebelumnya kita bahas sihir, ternyata ain ini sampai begini efeknya. Terus sering mengalami mimpi terjatuh dari ketinggian, mimpi seperti mau dibunuh atau mimpi seakan-akan merasa takut mati. Ini juga berdasarkan hadis pada poin nomor 3 ya. Hadis pada poin nomor 3 yang tadi saya sebutkan. Terus mimpi melihat kuburan, masuk ke dalam kuburan atau melihat jenazah. Sebagaimana dalam hadis Sahih mulia Rasulullah menyebutkan bahwa ain benar adanya dan dapat membuat kematian pada siapapun. Dari hadis ini diambil sebuah kesimpulan sebagai tanda orang yang terkena penyakit ain, yaitu mimpi melihat kuburan atau melihat mayat dan yang berkaitan dengan kematian atau kuburan, ya. Ini tentang bagaimana gangguan atau gejala penyakit ain yang menimpa diri kita sebagai manusia, ya. Maka berhati-hatilah kita ketika kita memuji, berhati-hatilah kita ketika kita melihat sebuah keindahan, kemewahan, maka jangan sampai kita lupa mengucapkan doa Allahumma barik lak bagi laki-laki. Allahumma barik laki, Allahumma bariklah. Kalau kita mau doain dia, Allahumma bariklah lahu, ya, lahu untuk dia lelaki, Allahumma bariklah untuk dia perempuan. Jadi doakan keberkahan yang dimilikinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akhirnya membuat orang itu tiba-tiba merosot dari kesuksesan, tiba-tiba dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia menjadi orang yang kebangkrutan gara-gara kita puji gitu aja. Ya gara-gara kita memujinya. Ternyata memang nggak main-main tentang apa yang dialami oleh orang-orang ketika mendapat pujian. Ya ketika kita punya usaha yang tadinya rame, kita punya usaha dagang, kita punya usaha warung, restoran yang tadinya rame, ya, yang tadinya penuh orang yang berdatangan, tiba-tiba tidak ada satupun orang yang datang ke tempat itu. Nah, itu patut dicurigai, boleh jadi ada ain, boleh jadi ada ain, boleh jadi memang ada pujian-pujian yang terlontar kepada usaha tersebut dan dia tidak mendoakan keberkahan kepadanya. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Memang betul adanya bahwasanya ain ini bisa menyebabkan kematian. Benar adanya bahwasanya ain ini bisa mendahului takdir dan benar adanya bahwasanya ain ini adalah ucapan yang bisa membunuh saudara kita, membunuh keluarga kita, membunuh teman kita, membunuh orang-orang di sekitar kita karena dari pujian itu. Maka berhati-hatilah kita ketika kita memuji seseorang, ya. Saya ingatkan kembali bahwasanya ain itu tidak hanya kepada orang, ya, tidak hanya kepada manusia. Ain bahkan di minggu yang lalu kita bahas penyebab ain itu juga bukan hanya dari manusia tapi lewat binatang juga bisa. Lewat binatang yang kita sakitin, misalkan kita ada kucing yang lewat terus dia merengek minta makan, kita nggak ada makanan, sampaikan baik-baik, maaf ya lagi nggak ada makanan, maaf ya, jangan keluar lalu dilempar pakai sendal sampai kucing itu sakit. Hati-hati, kucing itu bisa melemparkan ain kepada kita, ya. Kucing itu bisa melemparkan ain kepada kita, ya. Kalau kita ketemu binatang, baik-baik, kita pakai bahasa yang baik-baik seperti yang saya ceritakan juga bagaimana kita mengusir semut
Ucapkan pada semut, wahai kalian pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam, ini adalah tempat yang dihuni oleh manusia, warawirinya manusia. Khawatir kalian terinjak, lebih baik kalian pergi dari rumah ini ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari lalu lalang manusia. Kalian akan nyaman di sana. Itu juga bisa kita ucapkan. Ternyata memang dari pandangan-pandangan ulama bahwa ain itu bisa dijebabkan bukan hanya dari manusia tapi dari binatang dan juga dari bangsa jin, ya. Baik, ini karena pembahasan kita menarik saat ini, saya ingin memberikan kesempatan buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia untuk bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi jawaban kita, ya, dan bisa jadi relate di kehidupan kita. Oh iya, gue ngalamin tuh. Coba pertanyaan pertama kayak Bu Nunu deh, saya belum jawab tuh Bu Nunu. Ya, baik, Ustadz. Sebelum kita buka sesi tanya jawab dan diskusi ya, kita lihat dulu ini ada yang mau lewat. Siap. Silakan, admin. Ya, ini adalah salah satu produk dari jemaah ya MKI yang bisa kita beli ya. Ini Zaira ya, garam Zamira, ya. Zamira. Oh iya, Zamira, maaf. Zamira garam ya. Jadi dengan Bu Nuni, bagi jamaah yang hendak membeli atau ingin mendapatkan informasi terkait garam Zamira, silakan bisa mencatat nomor Bu Nuni. Juga ada parfum dari produk Ustadz Sahal bukan nih? Iya, Ustadz Sahal ya. Hmm. Masya Allah. Nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz tentang parfum Sahal ya. Seperti apa keistimewaannya, termasuk juga kabarnya mampu menangkal ya, menangkal gangguan sihir dan lain sebagainya ya. Baik para jamaah, ini sudah ada pertanyaan, tapi sebelumnya tadi ingin menjawab pertanyaan siapa Ustaz? Pekan lalu Bu, Ustaz ya? Bu Nunu. Bu Nunu ya? Ya silakan Ustaz. Saya lagi nyari nih WA-nya ketiban jauh soalnya. Atau Bu Nunu mau nanya sendiri, Bu? Ya silakan Bu Nunu. Saya lihat kayaknya tadi ada. Saya jawab di WA beli. Saya jawab, iya ntar saya jawab. Oh Agak baik. kelewatan mulu. Baik, sambil menunggu kali Ustaz ini ada Boleh, boleh, boleh. dua pertanyaan nih dari tadi ada eh bentar, Bu Heni ya. Bu Hmm. Heni Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya bagaimana penanganan ain jika sumber ain tidak diketahui sehingga sulit untuk menemukan air wudhu termasuk jika datang dari hewan. Nah, ini menarik nih. Ini juga kemarin Silakan Ustaz, Bu barang Heni ya. saya muat Yusuf Al-Hasimi itu juga lewat binatang. eh Lewat binatang itu gimana cara cara menanganinya, cara menghilangkan jejak ain yang dimana kita nggak ketahui. Bisa kita usapkan, ya, usapkan jika kita curiga sama kucing di sekitar kita, yang dimana kucing ini pernah kita galakin, kita pernah marah-marahin, atau kita pernah nggak bersifat hewani lah, kepada bersifat memiliki kemanusiaan tinggi kepada binatang. Kalau kita curiga dengan binatang sekitar kita, maka perlu diusapkan, ya, usapkan pakai alas, usapkan di sekitar yang dimana dilaluinya. Nanti usapan itu dibasahin, ya, direndam di air. Nanti air tersebut boleh diusapkan bagian wajah dan tangan kita dengan niat untuk menghilangkan jejak ain dari binatang di sekitar. Yang kedua, jika kita nggak tahu siapa, kan sekarang masalahnya adalah siapa
pelaku ain yang mengenakan kita, ya kan? Saat ini kan memang menjadi masalah tuh begitu kondisinya. Kalau dulu diceritakan di hadis Sahih yang mulia yang tadi saya bacakan bahwa Sahal bin Hunayf itu langsung terpelanting tahu pelakunya Amir bin Rabi'ah. Jadi mudah diambil wudhunya, bekas wudhunya diusapkan di bagian punggung belakangnya. Tapi permasalahan saat ini adalah banyak orang yang nggak tahu siapa pelaku ain itu. Gitu. Nah, ada memang melalui diagnosa, ada lewat diagnosa, ya. Saya belum coba cara ini, tapi kemarin ilmu yang saya dapatkan dari Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hasimi, beliau, saya belum coba cara ini, tapi beliau mengajarkan bahwa kalau kita mau cari pelaku ain itu, kita baca ayat tentang ain, ya, kita baca ayat tentang ain, kemudian baca Asmaul Husna. Asmaul Husna, kemudian dari huruf-huruf itu, dari huruf-huruf tersebut, nanti diketahui, lebih mengerucut. Misalkan huruf ya Rozak, ya Rozak. Ketika kita nyebut nama ya Rozak, ro dari huruf ro berarti lebih mengerucut lagi huruf yang berawal dari huruf R. Itu. Jadi saya belum coba cara ini, tapi beliau menginformasikan bisa dengan cara ini karena berdasarkan dari tajribah atau penemuan-penemuan di lapangan, cara ini juga efektif untuk menemukan. Jadi kalau kita baca nama-nama, misalkan pas di huruf alif, curigain tuh nama-nama dari alif A siapa aja gitu. Ya, ini juga bisa menjadi rujukan bahwa oh begini nih cara penanganannya. Bisa jadi begitu ya. Ya bisa jadi. Saya belum coba cara ini. Terus ada juga cara yang ketiga, kita membuat air, kemudian air ini dibacakan ayat-ayat Quran, terus jari kita dicelupkan sambil dibacakan ayat Quran dan diniatkan untuk menghilangkan jejak ain. Ya, jari telunjuk dikit aja dicelupkan. Celupkannya jangan sampai keseluruhan, cukup sedikit, paling tidak kena jari kita. Terus bacakan ayat Quran mulai dari Al-Fatihah, terus doa-doa tentang perlindungan terhadap ain. Niatkan untuk menghilangkan jejak ain. Usai itu nanti minum. Bisa buat mandi, ya bisa buat mandi, bisa dibuat minum. Tapi niatkan untuk menghilangkan jejak ain itu sendiri. Seperti itu ya. Baik, Ustadz, ini Baik. ada yang angkat tangan ya. Kita selang-seling Ustadz ya. Untuk yang langsung ingin bertanya, silakan. Ini sudah ada Pak Husairi ya. Ini Pak Ya. Husairi. Silakan, Afan. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nanya nih, Ya. misal si Fulan bin Fulan itu sakit, Ah. sakit itu ya panjang, nanti sembuh, sakit lagi hilang, sakit lagi hilang. Jadi udah tahunan lah jadi kayak gitu. Nah, itu kondisi gitu apakah kita bisa suuzon bahwa ini kena ain atau kena sihir atau memang itu udah kadar takdir Allah memang orang itu sakit. Nah, solusinya gimana? Keren. Afwan. Ya tadi saya sebutkan Pak Husairi bahwa orang yang mengalami sakit berkepanjangan, orang yang mengalami sakit tidak kunjung sembuh, ketika dibawa ke medis sakit, sembuh entah sakit lagi, ya nggak ada salahnya. Ya, bukan kita suuzon. Ini bicara bukan suuzon. Jadi kalau bicara ain itu biasanya bicara tentang bagaimana firasat yang ada dalam diri kita. Karena di dalam hadis sahih yang mulia firasatul haqqul lil mu'minin, firasat ini benar adanya bagi orang yang beriman. Memang nggak boleh bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Nggak boleh kita ada prasangka buruk. Itu betul nggak boleh. Tapi kalau bicara tentang ain dan sihir itu biasanya bicara tentang firasat yang ada dalam diri kita.
Dan nggak ada salahnya ketika kita lakukan pengobatan dengan menterapi diri kita, ya, yang dalam hal ini adalah orang yang sakit, untuk menghilangkan jejak ain itu sendiri. Nggak ada salahnya. Niat sama Allah, ya Allah hilangkan jejak ain dalam diri ini. Ya Allah putuskan atau batalkan semua ain yang tertimpa kepada hamba ya Allah dengan izinmu. Itu caranya gimana? Ruqyah. Coba diruqyah, nanti ketahuan nanti ketika diruqyah misalkan dia sakit kepala, ketika dibacakan ayat Quran biasanya sakit kepalanya berpindah-pindah. Bukan kepalanya yang pindah-pindah, tapi sakitnya berpindah-pindah. Kadang di depan, kadang di samping, di belakang, di atas. Nah, itu bisa jadi karena ain. Gitu. Ya, ya baik Ustadz, nih ada dari Dokter Vicky. Nah, Bisa nggak Ustadz ainnya dari bangsa jin? Silakan maksudnya Ustadz. Bisa nggak Ustadz ainnya dari mungkin yang pelemparnya dari bangsa jin atau sangat bisa, sangat ya? bisa. Kemarin kemarin Hmm. kita bahas bahwasanya ain itu bukan hanya dari manusia, bukan hanya dari binatang, tapi ain itu juga bisa disebabkan dari bangsa jin itu sendiri. Ya, bisa. Sangat bisa, Bisa. Dok. Sangat bisa, Dok. Baik, lanjut Muhammad Maiki Zaini ya dari Sunter nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam tuh. apakah kita bisa tanpa sadar menjadi pelaku ain atau pelempar ain, Ustaz? Bisa, Ustaz. Sangat bisa. Sangat bisa Kita ya. bisa menjadi pelaku ain ketika Hmm. kita memuji orang tanpa mendoakan keberkahan untuk dia. Ya, Tanpa sadar, Ustaz ya. tanpa sadar. Hmm. Ya. Baik. Ini Ustaz, dari Bu Yanti ya. Ana juga suka biru-biru nih, maksudnya biru-biru apa nih? Gitu, Ustaz. Apa itu Terusin Bu, termasuk terusin. Kita nggak apa, bisa melarang orang lagi suka soalnya. apa itu termasuk ain, terkena ain? Yang nggak ada salahnya. Beliau kan itu Biru ya. orang punya nama itu. Beliau pun orang punya nama. Bisa jadi ada pujian-pujian yang terlontar dan tidak didoakan keberkahan. Oh, maksudnya suka Aneh warna punya biru, nama, Ustaz. Tat. Masa Iya, nggak punya nama? Tuh kalau aneh nggak punya nama, manggilnya tuh gimana? makanya doa dah doa doa Bu, niatin untuk ilangin jejak ain dalam diri. Oh itu bisa ya, Tat. Bisa bisa. Suka pada toto biru aja tuh nggak kepentok, nggak kenapa gitu. Iya. Kalau ntar kata orang mah digigit setan gitu. Ya tadi dari ciri-ciri itu kan ada beberapa ulama menyebutkan bahwa bisa jadi itu ada karena ain. Ya, Syukron, Tat. afwan Bu. Coba deh di niat ilangin jejak ain. Ini ada feedback lagi dari Bu Heni nih. Berarti bisa dengan air zam-zam yang diruqyah ya, Ustaz? Atau Bisa, bisa. mandi gitu ya, di Betul. mandi atau gimana, Ustaz? Ya, betul sekali. Ah, Air zam-zam yang diruqyah di rumah saya stoknya cuma hmm. tinggal 17 ya. Tinggal 17 stok. Kemarin stok terbatas ada 25. Itu di rumah saya ada zam-zam yang saya sudah ruqyah full Al-Baqarah. Saya sudah niatkan untuk menghilangkan jejak ain. Sekaligus saya juga udah niatkan untuk memutuskan jalur perjanjian khodam atau jalur-jalur keturunan. Yang ketiga, saya juga niatkan untuk memutuskan jejak sihir, pembatal sihir. Terus yang keempat, saya niatkan untuk penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh, baik disebabkan karena gangguan jin, karena ain, atau karena gangguan medis. Allah akan sembuhkan dengan izin Allah. Ya, saya ada stok juga tuh zam-zam, tapi terbatas tinggal 17. Ini banyak yang mau nih, Ustaz. Gimana cara Ustaz? Langsung hubungi antum. Ya, Baik, jemaah yang berminat nanti bisa kontak langsung dengan ya, Ustadz Sahal. pas lagi hari Sabtu kan, hari market day ya. Iya, market day ya. Baik, ini Bu Tia, ini Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini karena telat masuk, jadi beliau bertanya apa yang menyebabkan kita terkena ain nih. Dia karena pujian Bu Tia. ah. Karena pujian yang terlontar dan orang yang memuji kita tidak menyebutkan doa-doa keberkahan untuk kita. Nah, itu bisa dengan mudah kita terkena ain. Makanya salah satu cara agar kita tidak terkena ain
Maka kita berdoa kepada Allah dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainil lama. Doa keberkahan. Ya. Ya. Baik, jemaah MKI silakan yang ingin bertanya, yang mau diskusi baik melalui chatting room maupun langsung bertanya. Ini ada Bu Sri. Silakan Bu Sri Haryanti ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Imbang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Bu Pak Imbang. Ustadz, ya Teringat. saya di Jogja nih Pak Ustadz. Oh, Masya Saya Allah. pernah Masya punya Allah. karyawan Pak Ustadz. Baik, Bu. Sekarang dia sudah ikut saya tuh udah 25 tahun sekarang karena saya pindah ke Jogja, dia nggak ikut lagi. Kemarin dia datang ke tempat kami Pak Ustadz. Hmm. Kemudian dia cerita, katanya saya baru sakit, oh keluar muntah darah sampai 4 ember gitu Pak Ustadz. Nggak tahu embernya seberapa besar, saya nggak tanya. Tapi dia dalam keadaan tidak merasakan apa-apa gitu Pak Ustadz. Tidak anemia atau apa gitu. Hmm. Biasa aja gitu. Saya dalam hati tanya ke dokter, enggak, soalnya setelah muntah saya juga nggak merasakan apa-apa gitu. Dan mati saya ini kenapa kok bisa begitu? Nggak mempengaruhi fisiknya gitu Pak Ustadz. Kira-kira itu kenapa ya Pak Ustadz? Kok bisa gitu, saya jadi khawatir juga dengan dia. Padahal dia itu saya tahu sholatnya bagus dan tauhidnya itu luar biasa mantap gitu Pak Ustadz ya, karena dia orang ditinggal bapak ibunya dari kecil ikut saya gitu. Nah itu saya tahu dia ibadahnya baik sekali gitu. Hmm. Kira-kira kenapa ya Pak Ustadz kalau gitu, biar saya bisa kasih tahu dia gitu Pak Ustadz. Baik. Ya kalau penyakit ini tidak diketahui secara medis, ya tidak diketahui secara medis, terus dia dalam posisi yang tidak sakit tapi muntah darah begitu banyak, memang nggak ada salahnya untuk mendeteksi diri dengan ruqyah. Deteksi aja dengan ruqyah mandiri, al-ikhlas, al-falaq, anas, tiup, usap, niatkan sama Allah, ya dengan kalimat ya Allah saya berlepas diri atas semua perjanjian jin yang mengikat dari jalur keturunan saya. Atau sampaikan juga ya Allah saya juga berlepas diri kepada jin yang terikat dalam sebuah perjanjian sihir di tubuh saya. Niatkan nanti bagian mana yang nggak nyaman. Nah kalau memang ada bagian yang tidak nyaman yang dirasakan, maka bisa bisa dipastikan bahwa memang kondisi itu sedang mengalami gangguan jin atau sihir sebagaimana niat tadi. Ya, tapi kalau misalkan dengan niat tadi nggak ada apa-apa, coba aja dengan niat ya Allah saya berlindung dari ain. Saya niatkan untuk menghilangkan jejak ain jika memang ada dalam diri saya. Putuskan semua ya Allah. Ah, bisa juga. Karena kalau misalkan lewat gangguan jin dan sihir kita nggak ada reaksi, tapi lewat ain bisa bereaksi. Nah, itu patut dicoba. Oh begitu ya Ya, Pak Ustadz. deteksi aja, Bu. Ya, baik Pak Ustadz. Baik, Bisa baik. saya beritahu dia nanti ya. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Khair. Ya, silakan bagi para jemaah MKI yang masih memiliki pertanyaan, diskusi maupun pengalaman-pengalaman terkait penyakit AIN ya, bisa langsung bertanya dengan Ustadz Sahal. Nah, Ustadz, tadi menyambung pertanyaan Pak Kusairi ya, artinya memang kita dibolehkan ya, istilah dalam tanda kutip berburuk sangka ya, siapa yang menjadi pelempar AIN misalnya. Atau gimana, Ustadz? Artinya misalnya ada orang yang memang paranoid terkait AIN ini, Ustadz. Misalnya tiba-tiba mobilnya mogok, langsung mengaitkan dengan AIN ya, atau tiba-tiba sakit langsung mengaitkan dengan AIN ya. Apakah dengan demikian boleh kita paranoid ya, berlebihan atau malah kita harus meremehkan AIN ini, sikapnya harus gimana, Ustadz? jadi begini, Bang. Ah, Misalkan gini, ketika kita kayak tadi naik mobil terus tiba-tiba mogok. Kalau kita lihat dalam sisi perawatan mobil kita udah oke, ganti olinya rajin, Iya.
Ya. Kita hitung deh, ini mobil sehat, terus tiba-tiba ada kendala, ada masalah dan lain-lain. Memang salah satu yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya. mudahkan urusan kami. Ya Allah, ada apa dengan mobil ini? Minta sama Allah. Dan gak ada salahnya juga memang ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah hilangkan jejak ain atau pujian-pujian yang terlontar kepada kami. Mungkin kepada orangnya, berefek kepada kendaraannya. Kan tadi saya bilang. Jadi Hmm. ain itu bisa menyebabkan bukan hanya kendaraan yang kita miliki, tapi usaha-usaha kita, harta yang kita miliki, tiba-tiba mengalami kebangkrutan, tiba-tiba merosot, tiba-tiba kita sepi dari orang-orang yang atau customer-customer kepada kita gitu. Jadi memang kalimat itu juga terus diucapkan dalam doa-doa kita ya. A'udzu bikalimatil tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama. Itu masuknya bukan dalam kondisi hulu atau berlebihan karena Rasulullah SAW pun melakukan ini. Jadi ketika Hmm. Hasan dan Husain cucunya Rasulullah SAW sakit, Rasulullah langsung meruqyah Hasan dan Husain dengan niat ain, Oh gitu. Ya. dengan niat untuk pembatal ain. Karena memang sebahagian umat Rasulullah SAW meninggal karena ain. Rasulullah tahu itu, bahwasanya ain ini memang nggak main-main. Ain ini memang efeknya tuh luar biasa kepada kita gitu. Kayak Anda pernah cerita ada seorang orang Arab yang Anda kenal itu punya mobil mewah 15 miliar dia beli. Tiba-tiba mati dalam sebulan gak bisa hidup. Dia panggil mekanik datang langsung dari datang langsung dari Europe, diservis dengan ilmu yang dimilikinya, tapi nggak bisa juga tuh mobil. Tapi subhanallah besoknya aneh datang lagi silaturahim, terus dia ngobrol-ngobrol panjang lebar, terus aneh bilang ada nggak ya muji mobil ente nih? Dia bilang ada. Tapi Sohib baru datang di heran, wah selama ini gue cuma lihat di Google, di YouTube, gue Iya. foto dipegang sama dia. Panggil nih orang. Pas subhanallah dia panggil, aneh suruh dia mandi. Aneh suruh dia mandi, air mandinya jangan dibuang. Itu aneh siramin ke mobil itu, Hmm. terus aneh usapin sambil aneh bacain, itu hidup. Subhanallah, hidup. Dia juga heran. Waduh, berarti begini doang, begini doang. Kalau nggak tahu ilmunya juga kan, lu ngapain nyuruh gua kalau tahu begini doang? Kan orang kita gitu kan, kok Baik. kita punya benda rusak parah kayaknya. Pas datang orang yang ngerti, begini doang nih, begini doang. Nah, itu kondisi di mana ternyata mobil itu juga bisa kenain. Nih, mohon maaf, doa. Saya pakai jam. Saya punya jam nih belum lama juga jam saya rusak. Gara-gara pada saat saya pakai ini, pernah ada orang yang melontarkan pujian. Ustaz, keren banget Ustaz, jamnya Ustaz. Terus nggak lama tuh talinya putus. Talinya putus. Terus hampir jatuh, akhirnya saya simpen, saya servis lagi jamnya. Saya lalai mungkin nggak berdoa kepada jam ini atau kepada diri atas pujian-pujian yang akan terlontar kepada diri. Baik, Ustaz. Ini ada yang tanya lagi nih, nampaknya Nah, semakin seru nih ya. Di chatroom ada Pak Usairi lagi nih. Afwan Pak Ustadz, lupa mau nanya satu lagi. Kita punya kendaraan, mobil atau sepeda motor ya. Ini mungkin tadi ya. Sering kali terjadi musibah, diserempet orang, kesenggol dan lain-lain. Apakah fakta itu bisa disebut kendaraan kita mendatangkan sial ya? Atau ada jin yang nempel di kendaraan? Ini gimana Ustadz? Nanti ya kalau disambung dengan Bu Nahda ya, ini yang boleh boleh. angkat tangan ya tadi. Silakan Ustadz. Ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak boleh meyakini ada sebuah kesialan. Itu nggak boleh. Karena kesialan itu masuknya dalam kategori tatoyur. Tatoyur ini adalah di mana orang-orang dahulu Arab-Arab jahiliyah, kenapa disebut sebagai tatoyur? Karena awal mula dari kalimat zajarot toyur. Jadi menerbangkan burung. Ini kebiasaan Arab-Arab jahiliyah nih. Sebelum dia berpergian, dia menerbangkan burung. Kalau dia burungnya ke kanan,
ke kiri atau ke depan atau ke belakang, nanti efeknya begini-begini. Nah, ini masuk dalam kategori yang syirik pada Allah. At-tiyaru syirkun, tatyir ini syirik. Tapi kalau misalkan kita mengalami hal di mana kita sering jatuh, terus sering kecelakaan, terus mobil sering bermasalah dan lain-lain, nggak ada salahnya juga kita mendeteksi diri kita dengan perlindungan ain. Kita nggak tahu, ya. Ini nggak ada salahnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari ain itu sendiri. Kenapa? Kenapa Rasul menganjurkan kita berdoa atas perlindungan ain? Karena di mana Rasulullah SAW juga mengalami itu dan melihat ada di depan matanya cucu-cucunya, sahabat-sahabatnya yang mengalami hal itu. Sehingga penting bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah atas ain yang akan menimpa kita. Ya. Apakah di dalam diri kita ada gangguan jin? Boleh jadi. Boleh jadi. Biasanya jin kalau mengikuti kita atau bersemayam dalam diri kita punya kekuatan lebih tuh. Ya, punya kekuatan lebih. Gagang buka pintu tiba-tiba rusak pintunya. Itu perlu dicek juga tuh, Pak. Ya. Ya, baik, silakan Bu Nahda ya yang sudah ini ya mengangkat tangan untuk bertanya langsung. Iya, baik. Terima kasih, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Saya mau tanya terkait AIN yang melalui sosial media, Ustadz. Misalnya, apakah misalnya terlalu sering untuk sharing informasi, misalnya terkait apa yang sudah kita lakukan, itu dapat berdampak AIN di diri kita, Ustadz. Terus gara-gara itu, jadi saya mikir, aduh kayaknya gara-gara ini saya dapat AIN atau kemungkinan saya akan kurangi atau tidak akan sharing-sharing informasi ke sosial media seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Oke. Seringnya kita memberikan informasi di sosial media. Ketika informasi ini adalah informasi tentang bagaimana kebahagiaan kita, ya meningkatnya harta kita, itu bisa berefek pada ain. Ya, bisa berefek pada ain, bisa berefek pada hasad juga. Makanya akan berefek juga ke dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mau memberikan informasi di media sosial, menaikkan sesuatu di media sosial, minimal kita banyak poin-poin yang kita sampaikan di media sosial. Paling tidak jangan sampai kita ini orang yang lupa berdoa kepada Allah. Doa dulu, a'udzu bikalimatil hitamah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Doa kepada Allah minta perlindungan dari kejahatan ain, ya. Minta perlindungan dari orang pendengki yang berbuat dengki kepada kita. Ya udah. Kalau kita udah lakukan itu, nanti Allah yang akan menjaga, Allah lindungi dari ain itu sendiri. Ya, kalau mau sering memberikan informasi ke media sosial, saran saya sertakan doa kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, Baik, terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Insya Allah ini makin ini ya. Ini ada tambahan dari Bu Dwi Sundari ya tentang hadis Rasulullah SAW yang menyuruh seorang pelayan wanita di rumah Ummu Salamah yang terkena penyakit ain untuk diruqyah. Ini ada hadisnya, bisa jemaah NKI simak ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah hepatitis ini adalah bagian dari akibat terkena ain, Ustaz? Dari Bu Dwi ya. Apakah hepatitis itu bisa karena ain? Bukan Iya. hanya hepatitis, sakit paru-paru, jantung, kanker, kebutaan, itu juga bisa disebabkan karena ain. Makanya ketika tiba-tiba kita kena itu, ya, kayak orang misalkan tiba-tiba kena kanker tanpa ada gejala-gejala sebelumnya, bisa jadi kanker itu karena ain. Karena saya dulu di 2016, ya, di 2016
hampir 2 minggu ya, 2 minggu sekali saya pergi ke rumah sakit PIK Pantai Indah Kapuk, di mana saya ditugaskan membawa darah orang-orang yang sakit kanker usai operasi BMP, diambil darahnya, terus saya bawa ke rumah sakit NUH di Singapura, rumah sakit Nuh tulisannya. Di sana rumah sakit spesialis kanker, dan di PIK itu sendiri juga rumah sakit spesialis kanker. Subhanallah, banyak hasil yang mencengangkan ya, yang membuat para dokter-dokter di sana tercengang itu. Mereka heran, kok darah-darah begini bisa bersih, diapain? Kemudian dijelaskan bahwasanya darah ini adalah sudah dibacakan ayat-ayat Quran dengan doa-doa perlindungan dari sihir, pembatal sihir, atau perlindungan dari ain itu sendiri. Subhanallah, orang-orang yang darahnya dibawa, dilakukan pemeriksaan dan sudah dalam kondisi dibacakan ayat Quran dengan doa itu, orang-orang tersebut sembuh dengan izin Allah. Kenapa? Karena memang ternyata ditelusuri bukan karena medis sakitnya, tapi ada yang karena ain, ada juga yang karena sihir. Seperti itu. Ya, Makanya buat jamaah, sering-sering kita ketika kita minum air di galon sebelum dituangkan ke dispensernya, doain dulu airnya. Bacakan dulu ayat Quran. Biasakan apapun minuman kita, bacakan ayat-ayat Quran. Karena molekul-molekul dalam air itu akan berubah menjadi indah dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu luar biasa, bisa menjadi obat. ini dari Bu Yuriah Bogor ya, Ustadz. Hmm. Ain bisa nggak mengenai pada tumbuhan atau tanaman? Bisa, Bagaimana mengatasinya, Ustadz? bisa. Mengatasinya kalau kita memuji tumbuhan tersebut, doa dulu. Allahumma barik. Ya Allah berkahi. Ya Allah, tumbuhan saya tadinya kecil tahu-tahu besar. Ya Ya, kan, karena kita siramin kan. Dia bertumbuh, berkembang. Doain. Kan tadi saya contohin, bukan hanya tumbuhan, benda-benda yang kita milikin juga bisa. Tadi saya kasih contoh pribadi ya, saya kasih contoh jam tangan yang saya pakai, terus tiba-tiba ada orang yang memuji jam itu, tiba-tiba nggak lama kemudian jam tangannya rusak ya, talinya putus, terus sempat saya bawa ke beberapa tempat, nggak ada yang bisa nyervis gitu. Jadi ini sebuah pengalaman bahwa bukan hanya kepada tumbuhan, benda-benda mati yang kita milikin di sekitar kita aja bisa berefek kepada ain. Makanya kalau kita punya usaha, dagang, doa dulu dari perlindungan ain. Ya, ada beberapa usaha-usaha besar di Jakarta yang saya juga termasuk bantu sebagai pembina di sana. Ya, karena mereka dari nol ya, usahanya dari nol. Ada beberapa usaha yang ketika dia udah mulai naik, sekarang udah hampir 12 cabang, dia udah mulai naik, tiba-tiba sepi, nggak ada orang. Dan saya sampaikan bahwasanya boleh jadi ada ain, karena masakannya enak, kuenya enak, terus tiba-tiba boleh jadi orang yang makan kue itu dia muji tapi tidak menyertakan nama Allah dan lain-lain. Nah itu juga pengaruh, bisa juga. Ya, ya, Bu Sri, Ustadz boleh tanya lagi nggak nih? boleh boleh. Boleh, silakan Bu Sri mau tanya langsung Ya, atau langsung aja ya Pak Ustadz. silakan. Kalau ngetik susah lama. Ya Pak silakan Bu. Ustadz, Baik. kaitannya dengan kanker tadi ini Pak Ustadz, ada family yang tiba-tiba kanker gitu Pak Ustadz. Hmm. Nah, itu istrinya punya firasat, sepertinya ini kena sihir gitu Pak Ustadz. Tapi karena sudah parah banget itu, bisa nggak Pak Ustadz kalau merukyahnya istrinya yang membacakan, tidak harus yang terkena ain itu atau kena sihir itu, karena udah terlalu lemah parah gitu Pak Ustadz. Bisa nggak kalau orang Bisa, lain bisa, yang merukyahkan gitu Pak Ustadz? bisa. Bisa ya Pak Kalau Ustadz kata ya? kalau kata Syekh bin Baz, ya Syekh bin Baz rahimahullah, akar kanker itu syaitan. Jadi akar kanker itu syaitan. Ini kata Syekh bin Baz Iya, rahimahullah, iya. mengatakan akar kanker itu syaitan. Terus ada jin yang menjadi penyebab kanker. Ini tertera di kitab Majmu' Fatawa ya.
bab Hmm. jilid 8 ayat 36 apa halaman 364. Jadi seorang wanita yang menderita penyakit ganas di payudara kanannya dan dokter memutuskan bahwa bagian ini perlu diangkat. Ternyata pas ditelusuri ada jin yang bersemayam atau sihir yang mengikatnya. Ketika dibacakan ayat Quran baru ketahuan. Ini pandangan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi bahwasanya saya sering bilang bahwa orang-orang yang sakit kanker itu biasanya ada sihir di dalamnya. Ya. Jadi bisa istrinya yang meruqyahkan gitu ya Pak Bisa, Ustadz bisa, ya? bisa. Tidak harus suaminya yang sakit Memang itu memang sendiri Pak ya? orang yang di sekitarnya yang membantu untuk mendoakan. Oh begitu ya. Hmm. Baik Pak Ustadz. Baik, Aduh, baik Bu. ya. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Bu. Mari, mari. Ya, ini ada lagi Bu Heni, mungkin informasi. Iya, taman saya rusak karena hasad tetangga komplek. Satpam sudah mengingatkan saya kalau karakter penghuni komplek dengkian ya. Entah kenapa beliau meminta saya untuk hati-hati. Dari Bu Heni Talib. Mau dikomentari, Sat? Ya, memang bisa jadi karena ain ya. Bu, bisa jadi karena hasad itu bisa juga. Kan kemarin saya sampaikan bahwasanya perbedaan ain dan hasad. Kalau hasad itu pasti terjadi. Kalau memang sudah diingatkan, kalau sudah diingatkan tentang bagaimana orang-orang komplek tersebut dengkian, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah atas hasad yang menimpa kita. Gitu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Doa ini yang kita sampaikan pada Allah. Nah, kalau udah Kalian terlanjur rusak nih Sat tamannya ya, akibat angin ini, gimana solusinya Sat? Apa diruqyah atau kalau gimana Bu Sat? Yuriah atau sekitarnya pernah mengucapkan doa apa mengucapkan pujian itu ke tamannya, kalau udah terlanjur rusak, maka siapkan air, diniatkan untuk menghilangkan jejak ain atau hasad. Hmm. Itu saja. Siapkan air di ember, dibacakan, kemudian disiramin ke taman atau tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya yang menjadi rusak karena sebab ain atau hasad itu sendiri. Baik. Sat, ini ada titipan pertanyaan Sat. Ini kalau pakai filter foto ya di aplikasi Sat, ini wajah jadi glowing, jadi mancung, ini apa bisa terkena ain juga Sat? Jadi Sangat wajah aslinya jadi berubah gitu Sat. Ya sangat mungkin bisa, Sangat sangat mungkin mungkin ya. bisa. Artinya nggak, sasarannya nggak meleset Sat. Misalnya Jadi saya ingin, salah orang misalnya. mohon maaf, saya ingin sedikit ingatkan bahwasanya kenapa banyak aplikasi-aplikasi yang seperti saya lihat ada AI apa AI ya, AI, ya AI AI, yang artificial orang yang intelligence ya. udah meninggal dunia dia bisa menceritakan tentang kenapa dia meninggal ya. Sebenarnya itu sifat-sifat dajjal. Hmm. Jadi Menarik kalau nih Sat. kita mau sadar, itu semua sifat-sifat dajjal yang mereka sedang mainkan. Jadi para musuh-musuh Allah ini kan mereka ingin mempercepat munculnya dajjal, mempercepat untuk memunculkan dajjal di permukaan. Dajjal itu sudah ada, makanya bahasa hadis zuhur dajjal, munculnya dajjal. Nah, kenapa mereka banyak lakukan hal ini sekarang? Karena biar fitnah dajjal ini menyebar dulu di antara kita kaum muslimin sehingga kita nyaman dengan fitnah itu, dan ketika dajjal benerannya muncul kita nggak kaget gitu. Hati-hati nih. Saya di minggu lalu saya bilang bahwasanya ada belasan anak yang saat ini saya pegang, ada belasan anak yang saat ini saya pegang, dia gara-gara main game online jadi gay. Hmm. Dia main game online tapi jadi gay. Dia main game online tapi jadi lesbi. Padahal game online yang dia mainin. Jadi ketika dia terus mainkan game online yang dia pegang, dia terus tiba satu hari ada satu masuk dalam dirinya, dia merasa dicerita. Ada satu hal yang masuk dan langsung memantapkan dirinya, kamu ini gay. Kamu ini pecinta sesama jenis. Kamu ini harus begini, harus begini, harus begini. Jadi dia ada kemantapan itu.
Sampai dibikin gambaran di benaknya dia orang gay ini begini, 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 begini. Naudzubillah. Anak belasan tahun. Terus ada juga anak-anak di antara 8 sampai dengan 18 tahun. Itu ya banyak yang murtad gara-gara TikTok. Iya. Ternyata di tayangan TikTok ada yang dimana ketika dia nonton TikTok tersebut, kita nggak tahu tayangan yang mana. Dia juga ketika ditanya yang mana, saya lupa. Orang tuanya sering gelar pengajian di rumahnya, sering undang-undang ustadz-ustadz untuk ngaji di rumahnya, banyak orang dia datang. Pas anaknya disuruh sholat nak, enggak mah, aku pengen peluk salib, aku pengen sholatnya di depan salib aja. Subhanallah, terpukul nggak tuh? Dari mana? Ternyata pada saat dia sering rutin nonton TikTok atau YouTube. Makanya saya sering bilang bahwasanya ini saat ini ada sihir yang sedang dimainkan lewat media-media sosial, ada sihir yang dimainkan lewat game online, ada sihir yang sedang dimainkan lewat YouTube, ada sihir yang sedang dimainkan lewat TikTok. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah agar kita terjaga dan terlindungi dari kejahatan-kejahatan itu. Ya. Ini tolong diinfokan ayat ruqyah dari Bu Sri ya, selain ayat kursi dan Ya boleh surah At-Taubah ayat 1 kalimatnya bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Terus boleh baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi Al-Kafirun kita baca boleh. Terus baca juga kalimat a'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lama. Baca juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu. Baik. Insyaallah. Baik Ustaz, sudah hampir jam 7 ya. Yep. Tak terasa ya Ustaz. Untuk pekan depan ada bocoran Ustaz materinya Ustaz? Apa nanti? Kita bicara penyakit-penyakit yang sering terjadi di sekitar kita, kayak misalkan penyakit kewanitaan. Oh baik. Itu disebabkan karena jin, ya, karena jin memberikan hentakan di rahim wanita. Usul. Ya silakan. Amsat. Minggu depan kita bahas anak muda yuk. Sihir Oke. di kalangan anak muda. Oke, yo imamen. Ayo usulan dari Ketum MKI langsung ya di ACC ya Ustaz ya. Boleh, siap. Itu usulan bagus. Anak remaja, anak muda ya. Nah, Milenial apa? Ya silakan. Gak gini, karena kita melihat situasi yang sedang berkembang sekarang ya, bagaimana kajian-kajian MKI itu kan kebanyakan memang memfasilitasi yang generasi 40 tahun ke atas nih. Nah, tapi kita lupa bahwa sihir itu juga ada di kalangan anak muda loh. Kita mesti mempersiapkan mereka. Jangan sampai yang tua pinter, yang muda nggak dikasih asupan gitu. Betul. Adil kita. Bahwa generasi peradaban ke depan itu anak muda, Ustaz. Jadi kita harus anak muda itu. Kira-kira gitu pikirannya, Ustaz. Ya, siap. Mungkin kaitannya dengan media sosial tadi bagus tuh, Ustaz. Ya, makanya saya mainnya di anak muda. Sihir di media sosial itu bagus tuh kayaknya. Generasi muda. Boleh, siap. Ya, baik jamaah MKI. Karena waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Al-Mudhafar ini sangat bermanfaat ya, insya Allah, dan menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat beraktivitas kepada jemaah MKI di akhir pekan ini, mudah-mudahan berkah dan selalu jaga diri dan keluarga dari api neraka, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pekan depan untuk tema yang berbeda. Tadi ada usul kita bahas tentang sihir di kalangan generasi muda. Baik, kita akhirin baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Sahal dan jemaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
الله